Pernah nggak sih merasa capek sendiri debat kusir di media sosial? Atau pusing, ini berita beneran atau hoaks lagi? Nah, hari ini kita bakal bongkar toolkit berpikir yang umurnya udah ribuan tahun. Langsung dari Socrates. Ada 7 aturan super simple yang bisa jadi kompas buat kita semua, biar nggak tersesat di lautan informasi. Pasti pernah kan ngerasain hal ini? Kayak kita lagi ngomong, tapi kok rasanya nggak ada yang dengerin sama sekali? Diskusi jadi muter-muter di situ aja, semua orang sibuk ngomong, tapi nggak ada yang nyambung. Bener-bener kayak ngomong sama tembok, capek, dan jujur aja sia-sia. Obrolan yang harusnya bisa jadi solusi, malah mentok. Apalagi sekarang, di zaman serba digital ini, tantangannya berkali-kali lipat lebih berat. Kita bukan cuma ngomong sama tembok, tapi kita literally tenggelam di lautan opini, misinformasi, hoaks, dan klaim-klaim yang nggak jelas juntrungannya. Di tengah badai informasi kayak gini, berpikir jernih itu rasanya jadi barang mewah yang susah banget didapat. Tapi, gimana kalau saya bilang solusinya itu udah ada dari 2000 tahun lebih yang lalu? Yap, kenalin pemandu kita hari ini, Socrates. Dan jangan bayangin metode dia itu kayak teori kuno yang udah usang ya, sama sekali bukan. Ini adalah toolkit berpikir yang super tajam dan relevan banget buat kita pakai membedah kekacauan informasi zaman sekarang. Oke, kita mulai rakit toolkit ini ya, satu persatu. 3 aturan pertama ini adalah fondasinya. Anggap aja ini kayak fondasi beton buat bangunan. Tanpa fondasi yang kuat ini, argumen sekeren apapun bakal gampang ambruk. Kayak istana pasir kena ombak. Aturan nomor 1. Kedengerannya sepele banget, tapi justru ini biang kerok dari banyak banget perdebatan yang gagal. Coba bayangin deh, ada 2 orang lagi debat panas soal keadilan. Yang satu mikir keadilan itu artinya semua orang dapat hasil yang sama. Yang satu lagi mikir keadilan itu artinya semua orang dapat kesempatan yang sama. Yang nggak akan ketemu titik tengahnya. Mereka ngomongin 2 hal yang beda. Jadi kuncinya, samain dulu kamusnya sebelum mulai ngobrol. Dan ini dia pertanyaan saktinya. Simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Sebelum Anda ikut-ikutan panas dalam perdebatan, coba deh berhenti sejenak dan tanya, maksud Anda dengan itu apa ya? Pertanyaan ini langsung memaksa adanya kejelasan. Dan seringkali, separuh dari konflik bisa langsung reda, bahkan sebelum debatnya dimulai. Nah, aturan kedua. Setiap argumen, setiap opini, itu berdiri di atas pondasi yang nggak kelihatan. Namanya asumsi. Ini adalah hal-hal yang kita anggap ya, emang udah bener aja. Seringnya, tanpa sadar. Socrates di sini ngajak kita jadi detektif. Tugas kita adalah menggali dan menyelidiki pondasi tersembunyi ini. Kita perlu cek, pondasinya ini terbuat dari baja, atau cuma rumah kartu yang gampang goyah? Pertanyaan ini nih, langsung to the point, nusuk ke jantung masalahnya. Kenapa Anda yakin soal ini? Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita dan orang yang kita ajak bicara buat nyalain senter dan ngeliat apa sih dasar dari keyakinan kita. Fokusnya langsung geser, bukan lagi soal apa yang kita percaya, tapi kenapa kita percaya. Nah, disinilah diskusi yang sebenarnya baru dimulai. Oke, aturan ketiga, minta buktinya. Gini, sebuah ide tanpa bukti itu cuma kayak awan. Kelihatan ada, tapi melayang-layang gak jelas. Nah, bukti, entah itu data, fakta, atau contoh nyata, itu jembatannya. Jembatannya menghubungkan ide abstrak itu ke dunia nyata. Tanpa jembatan itu, argumennya ya nggak punya pijakan. Dan ini dia pertanyaannya. Bisa kasih contoh nggak? Pertanyaan ini langsung membumikan diskusi. Jadi waktu ada orang yang bikin klaim heboh, permintaan simpel ini bisa langsung ngetes klaimnya itu beneran ada dasarnya atau cuma omong kosong doang. Ini tuh filter anti omong kosong yang ampuh banget. Oke, pondasi udah jadi nih. Sekarang waktunya kita stres tes gagasannya. Di bagian kedua ini, kita bakal taruh sebuah ide di meja uji dan kita lihat, dia ini cukup kuat buat nahan gempuran atau langsung retak begitu dikasih tekanan. Sebuah ide kadang kedengarannya brilian banget di atas kertas. Tapi, gimana pasti eksekusi di dunia nyata? Nah, aturan keempat ini maksa kita mikir kayak pemain catur profesional. Kita harus bisa prediksi 3-4 langkah ke depan. Apa nih efek dominonya? Ada risiko apa aja yang ngumpet di tikungan? Pertanyaan ini benar-benar ngubah permainan. Fokusnya langsung pundah. Bukan lagi cuma soal ide ini benar apa salah. Tapi jadi, bijak nggak sih kalau kita bertindak berdasarkan ide ini? Ini jadi semacam filter etis dan praktis yang penting banget untuk keputusan apapun, dari yang sifatnya personal sampai ke kebijakan publik yang besar. Aturan kelima, cari kontradiksinya. Logika yang sehat itu nggak mungkin menentang dirinya sendiri. Jadi, kalau ada argumen yang isinya kontradiktif atau nabrak sama fakta lain yang udah jelas, itu lampu merah, tanda bahaya. Ini kayak kita nemuin retakan besar di pondasi yang baru aja susah payah kita bangun.
Anggap aja ini alat buat cross-check. Pertanyaan ini maksa kita buat mundur dikit, lihat gambaran besarnya. Pastiin semua potongan puzzle-nya itu nyambung, nggak ada yang aneh atau tumpang tindih. Argumen yang kuat itu harus konsisten, baik secara internal maupun dengan fakta-fakta lain di luar sana. Oke, kita udah bangun pondasi, udah kita uji juga kekuatannya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan mungkin ini yang paling menantang, yaitu keluar dari kepala kita sendiri. Ini soal memperluas cakrawala, berani melihat lebih jauh dari apa yang selama ini udah kita anggap benar. Apa sih yang kita anggap sebagai akal sehat atau hal yang udah jelas? Keyakinan apa yang kita telan bulet-bulet tanpa pernah bertanya kenapa? Sokrates ngajarin kita, kemajuan yang sesungguhnya, baik buat diri kita atau masyarakat, itu justru lahir dari keberanian buat menantang hal-hal yang dianggap paling jelas dan nggak perlu dipertanyakan lagi. Gimana kalau ternyata ini salah? Wah, ini pertanyaan yang bisa ngeguncang fondasi keyakinan kita. Perlu keberanian loh buat nanyain ini ke diri sendiri. Tapi cuma ini satu-satunya cara biar kita nggak terjebak hidup di dalam gelembung ilusi kita sendiri. Ini kuncinya buat membuka pintu ke pemahaman yang baru. Dan ini dia aturan terakhir yang mungkin merupakan perubahan pola pikir paling penting. Berpikir kritis itu bukan soal menang debat, bukan soal ngebuktiin kalau kita yang paling benar. Tujuannya adalah bersama-sama menemukan kebenaran. Dan cara terbaiknya, ya dengan sengaja mencari dan mencoba memahami sudut pandang yang berlawanan. Ini bukan tanda kita lemah, justru ini puncak dari kekuatan intelektual. Kira-kira apa ya argumen dari sisi sebaliknya? Pertanyaan ini adalah penawar racun buat echo chamber. Dia maksa kita keluar dari gelembung nyaman kita dan benar-benar berhadapan sama argumen terkuat dari pihak lawan. Dan anehnya, justru dengan melakukan ini, pemahaman kita sendiri malah jadi jauh lebih dalam dan kuat. Ingat ya, mempertimbangkan alternatif itu bukan berarti kita harus pindah haluan. Bayangin aja ini seperti kita beralih dari cuma ngeliatin tanah di bawah kaki, jadi bisa ngeliat seluruh pemandangan dari puncak gunung. Mungkin posisi kita tetap sama, tapi sekarang kita melihatnya dengan pemahaman yang jauh lebih kaya dan utuh. Jadi kita udah bedah nih ketujuh aturannya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah jangan lihat ini sebagai 7 trik yang terpisah-pisah. Anggap ini sebagai satu sistem yang utuh. Satu toolkit berpikir yang dirancang khusus untuk membantu kita menavigasi dunia yang rumit ini. Coba perhatikan alurnya deh, logis banget kan? Kita mulai dari bangun pondasi yang kuat, terus kita uji gagasannya habis-habisan, dan terakhir kita perluas cara pandang kita biar bisa lihat gambaran besarnya. Inilah prosesnya, cara mengubah kebingungan jadi kejelasan. Ini peta jalan buat Anda. Dan ini dia tantangan terakhir dari saya untuk Anda. Toolkit berpikir ini nggak ada gunanya kalau cuma disimpan rapi di dalam kotak. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Keyakinan lama mana yang selama ini Anda anggap paling benar dan nggak mungkin salah yang bakal Anda uji pertama kali pakai toolkit Sokrates ini? Siap-siap karena jawabannya mungkin bakal sangat mengejutkan Anda.